Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma Dewi Atmalia. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan akuntansi, konsentrasi komputerisasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh transaksi terutama untuk akuntansi murabahah. Dan saya juga akan memperlihatkan program aplikasi yang sudah saya buat menggunakan Visual Basic 2012. Nah, sebelum itu, yang dimaksud dari murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Nah, ini adalah program yang sudah saya buat. Untuk menjalankannya bisa klik start atau tekan F5. Nah, ketika saat sudah dijalankan, tampilannya seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa form, yaitu form jenis rekening, form rekening, dan form transaksi jurnal, di mana di sini adalah digunakan untuk menginput jurnal, dan lihat jurnal digunakan untuk melihat jurnal yang telah diinput. Nah, saya di sini memiliki contoh untuk transaksi murabahah. Bank Syariah melakukan transaksi murabahah dengan nasabah Sydney atas mobil Innova. Margin yang disepakati sebesar 36 juta. Pembayaran dilakukan secara angsuran selama 12 bulan. Nah, transaksi tanggal 2 Januari 2014, nasabah Sydney menyerahkan uang muka Bank Syariah sebesar 30 juta. Nah, jurnalnya dapat dilihat di sini dengan keterangan jurnalnya. Kas pada hutang uang muka murabahah sebesar 30 juta. Nah, transaksi tanggal 3 Januari 2014, Bank Syariah membayar uang muka kepada dealer sebesar 7.500.000 yang jika dibatalkan akan hangus. Jurnalnya piutang uang muka murabahah pada kas 7.500.000. Untuk transaksi berikutnya, tanggal 4 Januari 2014, mobil dibeli atas nama Bank Syariah dengan harga perolehan sebesar 270 juta. Jurnalnya, persediaan aset murabahah 270 juta, pada piutang uang muka murabahah 7.500.000 dan kas 262.500.000. Nah, uang dari 262.500.000 ini didapat dari 270 juta dikurang dengan piutang uang muka murabahah 7.500.000. Transaksi selanjutnya, 5 Januari 2014, akad murabahah nasabah dan bank dilaksanakan. Jurnalnya, piutang murabahah 306 juta pada margin murabahah tangguhan 36 juta dan persediaan aset murabahah 270 juta. 306 juta ini didapat dari harga perolehan ditambah dengan margin yang sudah disepakati. Jurnalnya juga ada yaitu hutang hutang uang muka murabahah pada piutang murabahah 30 juta. 30 juta adalah sebesar dari uang muka yang telah diserahkan. Nah, untuk transaksi selanjutnya tanggal 16 Januari 2014, nasabah Sydney membayar angsuran pertama. Jurnalnya, kas pada piutang murabahah 23 juta dan margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah 3 juta. Itu 23 juta didapat dari, saya di sini melakukan perhitungan, yaitu 23 juta tadi didapat dari harga jual dikurang dengan uang muka, maka sisanya 276 juta dibagi dengan 12 bulan, maka 23 juta adalah biaya angsuran per bulannya. Nah, untuk yang 3 juta ini didapat dari margin yang telah disepakati dibagi dengan 12 bulan,
maka ini adalah pendapatan margin per bulannya. Nah, untuk transaksi selanjutnya tanggal 16 Februari 2014, nasabah Sydney tidak membayar angsuran kedua. Jurnalnya sama dengan waktu membayar angsuran pertama, tapi karena tidak membayar angsuran kedua, maka jurnalnya adalah piutang murabahah jatuh tempo pada piutang murabahah 23 juta dan margin murabahah tanggungan 3 juta pada pendapatan margin murabahah 3 juta. Tetap dianggap sebagai pendapatan per bulannya, pendapatan margin 3 juta. Nah, itu adalah jurnal dari transaksi murabahah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di sini adalah contoh studi kasusnya yang lain. Dan ini adalah cara perhitungannya. Ini cara menjurnalnya. Nah, di sini saya juga akan memberikan bagaimana cara menggunakan program aplikasi terutama untuk form transaksi jurnal ini. Misalkan saya ambil contoh untuk transaksi pada tanggal 2 Januari 2014, nasabah Sydney menyerahkan uang muka ke Bank Syariah dengan jurnal kas pada hutang uang muka. Keterangannya bisa ditulis di sini. Kas sebesar 30 juta pada hutang uang muka. Murabahah sebesar, karena dikredit maka minus 30 juta. Nah, debit kredit sudah seimbang, maka dapat tersimpan. Nah, begitulah cara menggunakannya. Di sini di dalam program yang sudah saya buat juga terdapat laporan buku besar. Ini adalah laporan buku besar per rekening, bisa dipilih untuk misalkan kas dengan kode rekening 1/100/01. Klik OK, maka akan muncul buku besar untuk nama rekening kas. Dapat juga dilihat buku besar keseluruhan. Nah, di sini juga terdapat laporan neraca saldo, laporan jurnal umum. Dapat juga memilih per tanggal. Misalkan tanggal Januari. Maka yang muncul akan pada bulan Januari, yaitu dari tanggal 1 sampai 29. Nah, begitulah cara menggunakan program aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya juga akan memberitahukan coding dalam program yang sudah saya buat. Contohnya itu coding untuk transaksi jurnal pada simpan. Nah, ini adalah coding untuk simpan jurnal.
Ada juga untuk coding jurnal umum per tanggal. Ini adalah codingnya. Nah, kiranya cukup sampai itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan dan perlihatkan. Semoga bagi yang melihatnya benar-benar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.